warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Anak-anak kami dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita bersyukur kepada Allah segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan insya Allah kita termasuk dan tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami, siswa-siswi SMP Negeri 1 Medan dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, pada pagi hari ini agenda kita adalah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kondisi seperti kita maklumi, kondisi kita ini masih dalam masa pandemi, maka peringatan Isra wal Mi'raj kita akan kita laksanakan seperti ini secara daring. Sebelum kita masuk, nanti akan kita laksanakan dialog interaktif seputar Isra wal Mi'raj, bagaimana perjalanan Rasulullah dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Nanti akan kita bahas dan kupas bagaimana sejarah perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj itu, dan juga hikmah yang dapat kita ambil. Apa hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu? Tapi ada baiknya sebelum nanti kita masuki tausiah dan dialog interaktif yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sudah kita undang nantinya, ada baiknya kita dengarkan dulu sambutan sepatah dua kata dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Medan, Ibu Hajah Lisnawati Susman SHMM. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini anak-anak semua dapat sama-sama kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, Isra Mi'raj ini adalah merupakan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, hanya dalam waktu satu malam saja untuk menerima perintah sholat. Artinya apa, anak-anak sekalian? Ibadah sholat menempati posisi yang sangat utama di dalam ajaran agama Islam. Sholat itu diibaratkan sebagai tiang agama dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak sekalian, pada masa pandemi COVID ini, kita tidak dapat merayakan secara bersama-sama Isra dan Mi'raj karena situasi yang tidak memungkinkan bahwa
kalian harus hadir ke sekolah ini. Tetapi Ibu berharap kepada kalian semuanya, kita tidak mengurangi arti hikmah daripada perayaan Isra Mi'raj ini. Mari anak-anakku sekalian, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini, kita jadikan nilai-nilai ajaran sholat itu sebagai bekal untuk menanggulangi wabah virus corona ini. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena sebelum sholat kita harus berwudu. Berwudu itu dapat mensucikan diri kita. Sedikit banyaknya kita dapat menghilangkan apabila virus-virus itu ada menempel di bagian rongga-rongga tubuh kita. Jadi Ibu berharap kepada kalian semua, mari tegakkan sholat dengan benar, belajar dengan baik. Jangan wabah virus corona ini menjadikan kita untuk hilang semangat. Kita harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin sebelum masa pandemi corona ini menjadi wabah di negara kita ini. 1 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk kita. Begitu besarnya kerinduan kami untuk bisa bertatap muka dengan kalian. Namun situasi ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Bersama kita nanti akan hadir Bapak Ustadz Yusuf Siregar yang akan memberikan tausiahnya kepada kita. Mari sama-sama kita mendengarkan, kita mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi kita untuk nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh Bapak Ibu guru agama yang melaksanakan kegiatan pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Pada Bapak dan Ibu orang tua, kami juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif orang tua selama pandemi COVID ini terlaksana dan selama kegiatan belajar mengajar, belajar dari rumah ini dilakukan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Medan, Ibu Hajah Misnawati Susman Esa MM, yang telah memberikan sambutan, arahan dan bimbingan kepada kita semua, dan kita berharap kepada anak-anak kami, kepada orang tua siswa, dan juga kepada guru-guru serta seluruh yang menyaksikan acara ini, agar yang disampaikan tadi dapat kita implementasikan, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Dan selanjutnya setelah ini kita sambut Ustadz Muhammad Yusuf Siregar yang akan memberikan tausiah seputar Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, yang akan nanti disampaikan secara melebar oleh Al-Ustadz. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik anak-anak kami sekalian, dimanapun berada, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak berharap kalian menyaksikan acara kita ini sampai dengan selesai, agar yang disampaikan oleh Al-Ustadz nanti bisa kalian amalkan, dan juga nanti dari masing-masing guru agama akan memberikan tugas apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Anak-anak kami sekalian, sebelum nanti Al-Ustadz Yusuf menyampaikan seputar Isra wal Mi'raj, perlu juga Bapak sampaikan kepada kalian semuanya bahwa yang pemateri kita pada pagi hari ini, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Al-Ustadz Muhammad Yusuf Siregar, S.Phil, Sarjana Filsafat Islam. Dan perlu juga sedikit diketahui bahwa Ustadz Yusuf ini juga seorang guru di SD Harapan 1 Medan. Pada anak-anak kami semuanya, agar juga diperhatikan kepada kita semuanya,
Kepada Ustadz, mohon juga diapakan kepada kami, sampaikan kepada kami dan juga kepada anak-anak yang menyaksikan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj yang bisa ditempuh oleh Rasul satu malam. Mungkin nanti Ustadz bisa menyampaikan kepada kita semua. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih moderator, sahabat saya Ustaz Mansur Daud Lubis SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati moderator Ustaz Mansur Daud Lubis SPDI, serta Bapak Ibu guru yang berada di ruangan ini, kemudian anak-anak kami yang insya Allah kalian semua menjadi anak yang salih dan salihah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ucapkan alhamdulillah, insya Allah nikmat akan bertambah. Kepada Nabi Muhammad, mari kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua perjalanan Rasul yang cukup fenomenal, yang cukup luar biasa. Perjalanan itu adalah yang pertama, perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan yang kedua adalah perjalanan hijrah. Masing-masing perjalanan tersebut beranjak dari kota Makkah menuju kota yang berbeda. Kalau perjalanan Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari kota Makkah menuju kota Palestina. Kalau perjalanan hijrah minal Masjidil Haram ilal Masjidin Nabawi, dari kota Makkah menuju kota Madinah. Namun perjalanan itu ada perbedaan. Kalau perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad tidak perlu strategi, Nabi Muhammad tidak perlu siasat. Kenapa? Karena yang mengundangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang memfasilitasinya juga adalah Allah. Waktu keberangkatan pun ditentukan Allah. Kapan Nabi Muhammad berangkat Isra wal Mi'raj? Disebutkan dalam ayat itu lailan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, di waktu malam. Kemudian kendaraannya pun juga sudah ditentukan Allah. Bukan seperti kendaraan kita hari ini, mobil, pesawat ataupun yang lainnya. Tapi kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj adalah buraq. Buraq itu asal katanya barqun. Barqun artinya kilat. Jadi tingkat kecepatan kendaraan Rasul ketika Isra wal Mi'raj adalah seperti kilat yang menyambar. Maka wajarlah perjalanan itu tidak sampai satu malam selesai. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau perjalanan hijrah, Nabi Muhammad harus punya strategi. Kalau Nabi Muhammad tidak punya strategi, maka Nabi Muhammad bisa saja mati konyol dibantai orang-orang jahiliyah yang tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam sifat wajib bagi nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Sehingga secerdas apapun manusia saat itu tidak bisa mengimbangi kecerdasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kecerdasan itu maka Nabi Muhammad bisa sampai di kota Madinah saat melakukan hijrah. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Isra wal Mi'raj. Secara arti Isra artinya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau Mi'raj artinya naik dari kota Palestina yaitu Masjidil Aqsa, naik menembus langit yang pertama, kedua, ketiga, ketujuh, bahkan sampai Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi Isra wal Mi'raj? Yang pertama, jawabannya adalah karena di saat itu Nabi Muhammad berduka cita. Kenapa Nabi Muhammad berduka cita? Karena dia ditinggal mati dua orang yang dicintainya. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib walaupun tidak beragama Islam, tapi dia bela Islam. Apa kata Abu Thalib? Kalau kalian ingin mencelakai Muhammad, kalau kalian ingin membunuh Muhammad, maka langkahi dulu mayatku. Begitulah pembelaan seorang paman terhadap keponakannya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan sedihnya Nabi Muhammad di saat pamannya berpulang ke rahmatullah, di detik-detik menghembuskan napas terakhir, Nabi Muhammad membisikkan ke telinga pamannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad berharap pamannya dikala mati dalam keadaan Islam. Namun hidayah bukan dari Nabi Muhammad, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Thalib tidak mampu mengucapkan di saat ia meninggal dunia. Yang kedua, Nabi Muhammad berduka cita karena meninggalnya istri tercinta yang bernama Siti Khadijah. Pengorbanan Siti Khadijah lebih hebat daripada pengorbanan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Di mana pengorbanan Siti Khadijah terhadap Nabi Muhammad untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Jangankan harta, nyawanya pun ia berikan kepada Nabi Muhammad untuk pengembangan agama Allah Subhanahu wa taala. Khadijah itu bergelar Al-Kubra. Al-Kubra itu anak-anak ustaz artinya adalah pembesar. Kalau pembesar sudah pasti orang kaya. Dan kekayaan Siti Khadijah itu habis diberikan kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan agama Islam. Suatu ketika harta Nabi Muhammad dan Siti Khadijah habis. Maka Nabi Muhammad saat itu pulang dari berdakwah. Di saat pulang dari berdakwah, Nabi Muhammad melihat istrinya Siti Khadijah sedang menyusukan anaknya Fatimah. Ada pemandangan yang luar biasa yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pemandangannya? Nabi Muhammad melihat anaknya Siti Fatimah yang sedang menyusu. Bukan ASI yang keluar, tapi darah yang keluar. Kenapa darah yang keluar? Karena harta Khadijah dan Nabi Muhammad itu habis untuk memperjuangkan agama Allah. Sehingga ketika menyusukan Fatimah, perutnya keroncongan dan kelaparan karena terus dihisap oleh anaknya yang kehausan, maka darah yang keluar. Maka Nabi Muhammad memindahkan Fatimah. Setelah dipindahkan, maka barulah Nabi Muhammad tidur di pangkuan Siti Khadijah. Karena kan capeknya Nabi Muhammad betul-betul tertidur. Tapi istri tercinta yang bernama Siti Khadijah tidak tidur. Apa yang terjadi? Mengalir air mata Siti Khadijah sampai ke dagunya dan jatuh ke pipi Nabi Muhammad yang sedang tidur di pangkuan. Karena pipi Rasul
kena tetesan air mata istri yang solihah. Maka Nabi Muhammad pun terbangun dan ia bertanya, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal menikah dengan aku?" Khadijah menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak pernah menyesal menikah denganmu." "Lalu kenapa engkau menangis?" "Aku menangis ya Rasulullah karena tidak ada lagi harta yang mau kukorbankan untukmu. Jikalau suatu saat nanti engkau mau berdakwah menyeberangi lautan, tak ada kapal ataupun jembatan, aku sudah mati, maka gali kuburanku ya Rasul, ambil tulang belulangku, buat jembatan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala." Begitulah pengorbanan seorang istri kepada suami yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta ia berikan, nyawa ia berikan, bahkan tulang belulang pun ia berikan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah Rasulullah bersedih karena ditinggal mati oleh istri tercinta. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan tersebut bersama malaikat Jibril alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan beberapa perumpamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan apa itu? Yang pertama, Nabi Muhammad melihat ada sekelompok manusia yang sedang asik memanen padi. Setelah dipanen maka tumbuh kembali. Dipanen lagi, tumbuh kembali. Dipanen lagi, tumbuh kembali. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Siapa mereka?" Maka dijawab, "Mereka adalah contoh umatmu yang suka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Jadi anak-anak ustaz, kita umat Islam ini disuruh untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersedekah itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Apa balasannya? Kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Inna fis sadaqat khamsati khisal." Sesungguhnya sedekah itu mendatangkan 5 balasan. Yang pertama, taziduhum fi amwalihim. Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta mereka. Orang yang suka bersedekah, hartanya akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini banyak saudara-saudara kita yang merasa apabila mereka bersedekah, harta mereka akan berkurang. Itu adalah pemikiran yang sangat picik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, yang bersedekah itu dibalas dengan berlipat ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Misal mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai akan menumbuhkan 100 biji. Contohnya 1.000 rupiah yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas, maka akan dibalas Allah menjadi 700.000 rupiah. Begitulah kali-kali Allah di dalam Al-Quran, dan sungguh berbeda dengan kali-kali manusia. Yang kedua, orang yang suka bersedekah itu, kata Rasulullah, syifa'ul lil marad, obat bagi penyakit. Kalau kita mengidap satu penyakit, kemana kita berobat tidak kunjung sembuh, ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Mungkin ada yang kurang. Kurang apa? Kurang sering atau kurang suka kita bersedekah di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang suka bersedekah itu yarfa'illahu anhumul bala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala dari diri kita dan dari keluarga kita. Hari ini kita ditakutkan dengan COVID-19. Boleh takut? Boleh. Tapi lebih takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan itu karena kita sanggup untuk mengatasinya. Kita sanggup untuk menghadapinya. Kemudian yang keempat, orang yang suka bersedekah itu balasannya adalah yamurruna 'alas sirati kal balqil khatib.
nanti dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar, halilintar yang menyambar. Kemudian yang kelima, orang yang suka bersedekah itu yadkhulul jannata bi ghairi hisab, nanti dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat perumpamaan sekelompok manusia yang megang palu. Kemudian ia pukulkan ke kepalanya. Setelah dipukulkan, tentunya mengeluarkan darah. Dipukul lagi. Nabi Muhammad merasa heran. Orang gila aja tidak melakukan itu. Kenapa mereka melakukan itu? Jibril menjawab, mereka adalah contoh umatmu yang menyesal karena tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak mau salat. Jadi anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyesal itu pasti pukulannya ke kepala, kemari. Jadi mereka yang tak salat itu, mereka akan menyesal memukul kepalanya. Kenapa? Karena salah satu anggota badan yang jatuh ke tempat sujud adalah kening kita. Maka mereka memukul kepala mereka. Dan setiap penyesalan itu pasti pukul kepala. Contoh, kenapa anak ustadz tidak datang semalam ke sekolah? Maka dijawab, astaghfirullahaladzim. Dipukul kepalanya karena lupa, karena menyesal, nggak pernah ke tempat lain. Contoh ke pundak ataupun ke punggung itu tak pernah. Kenapa anak-anak ustadz nggak datang semalam? Astaga, nah itu tak pernah terjadi. Kenapa? Karena penyesalan itu berada di kepala, tidak mensujudkan keningnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustadz, berhati-hatilah meninggalkan ibadah salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jumu'ah samanina man taraka salatal fajri falaysa fi wajhihi nur. Barang siapa yang meninggalkan salat fajar, maka Allah menghilangkan cahaya dari wajahnya. Biar supaya wajah kita bersinar, mari kita berwudu kemudian laksanakan salat subuh. Yang kedua, man taraka salataz zuhri falaysa fi rizqihi barakah. Barang siapa yang meninggalkan salat zuhur, maka Allah menghilangkan keberkahan dari rezekinya. Wa man taraka salatal asri falaysa fi jismihi quwwah. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka Allah menghilangkan kekuatan dari jasadnya. Wa man taraka salatal maghribi falaysa fi auladihi samar. Barang siapa yang suka meninggalkan salat maghrib, maka niscaya tidak ada buah yang bisa dipetik dari anak-anaknya. Punya anak menyusahkan orang tua. Kemudian yang kelima, wa man taraka salatal isya'i falaysa fi naumihi rah. Barang siapa yang suka meninggalkan salat isya, maka Allah menghilangkan kenyamanan dari tidurnya. Maka oleh karena itu, salah satu pesan hikmah yang utama daripada Isra wal Mi'raj ini adalah yaitu melaksanakan ibadah salat. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, maka ia akan mendirikan agama, mengokohkan agama, membangun agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia meruntuhkan agama. Orang yang tidak sholat disebut dengan musuh dalam selimut. Belum berperang, sudah ditusuk dari belakang. Kalau kita punya musuh, dan musuh itu berada di depan kita, maka bisa kita lawan, bisa kita lumpuhkan. Tapi kalau musuh berada di belakang kita, dia adalah musuh dalam selimut, bukan dia yang kita lumpuhkan, bukan dia yang lumpuh, tapi kita yang akan dilumpuhkan. Begitulah orang-orang yang tidak sholat, musuh dalam selimut namanya. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kita bisa menjadi hebat karena doa orang tua kita. Bahkan perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak jauh jaraknya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Dan Allah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah selain Allah, titik. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Belajar dengan baik serta sungguh-sungguh. Menjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Orang tuamu tidak berharap kamu jadi orang kaya. Orang tuamu tidak berharap kamu jadi pejabat. Tapi orang tuamu berharap kamu menjadi anak yang soleh dan solehah. Di saat mereka sudah tiada, mereka akan didoakan oleh anak-anak yang soleh yang masih hidup di dunia. Saya rasa inilah penyampaian sedikit dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Teruslah jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar dari rumah, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa inilah dulu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Bagi anak-anak Bapak nanti kalau mau bertanya bisa melalui WA ataupun chat melalui Ustaz Mansur Daud Lubis, dan insyaallah nanti bisa kita jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Muhammad Yusuf Siregar yang telah menyampaikan kepada kita seputar peringatan Isra wal Mi'raj. Yang intinya kepada anak kami semua, pesan Isra wal Mi'raj ini adalah yang paling utama itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi itulah oleh-oleh yang dibawa Nabi. Maka sholat ini tetap dilaksanakan. Kalau sudah balik kalian itu, maka perintah sholat itu wajib hukumnya dan tidak boleh ditinggalkan. Karena itu adalah ibadah yang paling utama. Ingat, tujuan utama kita diciptakan Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, kata Allah. Apa ibadah yang paling utama? Adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya sempurna, insya Allah ibadah yang lainnya akan ikut sempurna. Tetapi kalau sholatnya berserak, sholatnya tidak sempurna, maka ibadah-ibadah lainnya juga ikut tidak sempurna. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Muhammad Yusuf yang telah memberikan ilmu kepada kita, kepada anak-anak kami. Amalkanlah apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf tadi. Dan juga ingat pesan kami tadi pada anak-anak kami, mari kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini berlalu, apalagi ini mau menjelang Ramadan. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan kesehatan, disampaikan kita nanti di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Berkahi umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita mintalah juga kepada Ustaz untuk kita berdoa agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحا في طاعة الله وطاعة رسول الله. اللهم اجعل أولادنا من أهل القرآن ومن حفظ القرآن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik anak-anak kami semuanya, setelah selesai pembacaan doa tadi, maka
selesailah kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak doakan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, keluarga juga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah berkenan nanti kita akan bertemu kembali, bertatap muka seperti biasa. Kita lepas kerinduan kita yang sudah 1 tahun kita tidak bertemu, bertatap muka di kelas. Bersama-sama kita berdoa dan bermohon kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.